Apa sih bedanya communication atau communicating dengan sekedar talking? Ayo, apa coba bedanya? Ini aja banyak yang salah jawab, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali dengan saya Arif Munandar, founder dan CEO PeopleShift. Of course, masih di rumah, masih work from home. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol, masih ada kaitannya sama wabah yang sekarang jadi cobaan buat kita semua di dunia ini, namanya Corona. Kemarin kita ngobrol, atau di video sebelumnya kita ngobrol tentang leadership kan ya. Di berbagai training yang kerap kami sampaikan juga kita sering dihadapkan pada pertanyaan gitu ya. Apa sih skill atau kompetensi yang basic yang harus dimiliki sama leader? Banyak banget sebenarnya, karena tanggung jawab leader tuh banyak ya gitu. Amanah itu berat, sehingga dia perlu ditopang oleh skill yang cukup banyak. Tapi kalau saya harus menyebut satu top of mind saya adalah communication. Sehingga saya sering bilang sama peserta training, kalau Anda sudah jadi leader gitu, maka peribahasa lama dulu yang kita pelajari waktu SD yang bilang misalnya diam adalah emas gitu ya, silent is golden, atau sedikit bicara banyak bekerja, itu harus dilupakan. Itu anggap aja hoax gitu ya. Karena pemimpin itu have to communicate. Kalau enggak ya bukan pemimpin namanya. Nah, pertanyaannya adalah, betulkah kita udah ngerti banget apa itu komunikasi? Saya kasih pertanyaan basic lah misalnya. Apa sih bedanya communication atau communicating dengan sekedar talking? Ayo, apa coba bedanya? Ini aja banyak yang salah jawab, guys. Sesuatu itu disebut sebagai communication itu kalau ada memenuhi beberapa alur lah gitu ya. Yang namanya communication itu haruslah menghasilkan understanding. Dari understanding kemudian dia harus ada feedback. Ya, harus ada follow up atau feedback. Dan dari situ dia harus menghasilkan result atau output. Gitu loh. Jadi kalau kita ngerasa kita communicate tapi kemudian ternyata jangankan output ya, understanding aja nggak ada. Artinya apa? Artinya itu talking doang tuh, bukan komunikasi. Nah, dari situ guys, kita bisa simpulkan ada banyak momen di mana kita bertemu orang dan kita merasa berkomunikasi. Sebenarnya yang terjadi itu cuma talking, gitu. Sehingga ketika kita bicara komunikasi, itu ada satu golden rules yang harus kita pegang erat-erat. Sebenarnya nggak ada cerita yang namanya audience atau receiver, karena kan kalau komunikasi itu pasti ada sender dari message ya, ada receivernya gitu ya. Nah, atau audience lah kalau jumlahnya banyak. Nah, dalam komunikasi itu nggak ada yang namanya atau nggak ada ceritanya yang audience atau receiver itu salah paham, nggak ada. Yang ada pembicara atau sender salah ngomong. Artinya kalau sampai orang so-called misunderstanding itu artinya lu yang nggak bisa communicate. Sesimpel itu. Jadi, nah kenapa ini saya garis bawahi ya? Karena kadang-kadang saya sedih ya. Ini pejabat publik ngomong, kemudian respon masyarakat tuh nggak sesuai sama ekspektasi dia, misalnya gitu ya. Kemudian apa yang dituduh? Ini masyarakat atau publik salah tangkap gitu loh. Bro, nggak ada publik salah tangkap. Saya sering kali ngasih analogi gini. Katakanlah saya gue ini profesor misalnya gitu ya. Ahli apa? Ahli roket ya, roket scientist gitu. Terus ngomong tentang rocket science nih sama anak SD. Kebayang kan ya? Susah kan ngomong tentang rocket science dengan teknik teori-teori fisika yang tingkat dewa gitu. Terus saya ngomong sama anak SD nih. Dan bodohnya saya ngomong dengan terminologi yang sesophisticated itu, dan tuh anak SD nggak ngerti gitu loh. Terus mereka nguap dan setengah kelas tidur gitu loh. Terus saya bilang, ini anak SD nih, ampun deh nih, bodoh banget gitu. Terima nggak kalian kalau saya ngecam begitu? Enggak kan? Yang bodoh siapa? Saya gitu loh. Sebagai seorang profesor, orang yang ngomong, saya mesti ngerti audiens saya. Ini nih anak SD. So kalau saya ngomong tentang rocket science boleh, tapi dengan bahasanya mereka of course gitu. Sehingga ada golden rules yang lain kan ya. Berkomunikasilah kalian pada seseorang atau sekelompok orang dengan bahasa mereka gitu. Nah, di sini ada hal yang menarik gitu ya. Kemampuan seorang leader dalam berkomunikasi itu sangat ditantang ketika organisasi atau komunitas atau masyarakat atau negara atau apapun yang dia pimpin itu berhadapan dengan situasi yang kritis. Why? Karena dalam situasi kritis biasanya orang kemudian panik, orang bingung mau ngapain, orang-orang yang dipimpin itu nggak karuan tuh, ya. Nah disitulah orang butuh direction, publik itu butuh direction, sehingga di situ kemampuan komunikasi tadi kembali diuji banget gitu loh.
Direction itu harus clear, tegas, firm, dan seterusnya. Nah, di situ ketahuan tuh siapa pemimpin yang sadar banget bahwa berkomunikasi adalah bagian dari tanggung jawab dia dan siapa yang gak menyadari itu. Nah, yuk kita lihat sekarang. Ketika negara kita sebagaimana 160 lebih negara di muka bumi ini menghadapi pandemi corona yang sudah sedemikian parah. Nah, akhirnya kan masuk juga tuh ya ke negara kita ya. Walaupun konon kabarnya dulu nggak mungkin masuk gitu ya. Ingat nggak sih? Pas awal-awal China dan beberapa negara yang lain itu mulai mengumumkan kasus-kasus pertamanya gitu ya. Ada corona gitu kan. Wah, negara kita kan pede banget gitu ya. Wih, nggak mungkin nih corona masuk ke Indonesia. Bahkan jadi jokes gitu ya kan. Mohon maaf ya, ada pemimpin negeri ini yang bilang gini, nggak mungkin masuk. Karena apa? Karena izinnya susah gitu kan ya. Ada yang bilang lagi, corona apa mobil gitu kan. Adalah menteri ya yang bercanda kayak gitu. Ternyata per hari ini guys, gila. Nggak tahu, mungkin udah mendekati 2000 kasus gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, oke, ini udah kejadian. Ini adalah wabah, ini musibah, ini situasi yang krisis. Ya sebelum saja sudah VUCA kan ya, volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Sekarang tambah VUCA lagi nih gara-gara si virus COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah, para pemimpin di level negara itu apakah cukup mampu berkomunikasi kepada publik? Sehingga bisa membuat publik bukan sekedar tenang. Karena tenang itu kadang-kadang menghanyutkan loh. Tenang itu kadang-kadang bisa menyesatkan. Publik itu bukan cuma cukup dibuat tenang, tapi dibuat firm, dibuat tahu pasti apa yang mesti dilakukan. Semuanya serba terukur dan clear. Apakah sudah seperti itu? Nah, sayangnya guys, kita harus mengurut dada. Ternyata nggak seterampil itu, jauh dari harapan kita. Kalau kita lihat apa yang terjadi, informasi begitu simpang siur gitu ya. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu Pak Presiden, Pak Jokowi itu mewacanakan adanya darurat sipil. Dan saya ingat banget ya, begitu Pak Presiden ngomong tentang darurat sipil, itu di medsos bertebaranlah pasal-pasal undang-undang tentang darurat sipil. Jadi netizen itu kemudian jadi kepo ya. Ini kalau jadi diterapkan darurat sipil ini apa sih dampaknya? Wih, pasalnya tuh mengerikan gitu ya. Kayak negara kita akan menghadapi pemberontakan kayak apa gitu loh. Rame banget. Ternyata guys, ketika PP-nya keluar itu nggak darurat sipil tapi darurat kesehatan. Jadi apakah sebuah daerah boleh lockdown apa enggak itu tergantung Menkes gitu loh. Nah kita jadi bingung kan ya. Kemarin kenapa wacana yang dilontarkan A, kemudian ternyata PP yang keluar B, kan itu udah capek duluan gitu loh. Kebayang nggak guys? Ini agak ngeselin gitu loh. Bukan agak sih, sangat ngeselin. Kita udah stay at home, kita bersabar, kebayang gak sih ya? Setiap hari itu kita bikin rute, bukan rute perjalanan mau lewat kota mana, tapi gue besok pagi mau bangun di ruangan mana, terus siang mau jalan kemana ya kan, terus mau lewat pintu yang mana ya, rumah gue cuma gitu-gitunya gitu. Kan kesel banget. Nah di tengah kekesalan itu, kita masih harus memendam kekesalan, karena kita kayak dimain-mainin gitu loh. Ngomongnya A, keluar PP-nya B. Yang lucu lagi misalnya pemerintah pusat itu, ya Pak Presiden kembali bilang, ya mulai sekarang kita harus membiasakan diri beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ya kan dan seterusnya. Intinya adalah stay at home. Dan kita kita maklum. Ini demi keselamatan, demi kemaslahatan kita bersama. Kemudian apa? Ada satu pemerintah provinsi yang kemudian merespon itu dengan sangat positif. Berpikirnya logik banget. Kalau memang mau dibatasi, kita dibuat stay at home, ya sudah. Rakyat itu harus dikasih terapi kejut. Apa? Ada pembatasan transportasi umum gitu loh. Kemudian berarti angkutan umum harus dibatasi jamnya dan seterusnya. Karena kalau enggak, masyarakat akan tetap liar, bandel. Tahu kan orang Indonesia ya, mana mempan dikasih himbauan, dijagain polisi aja. Ingat gak dulu ada kasus bom di Jakarta ya? Di daerah mana tuh? Di daerah apa tuh ya waktu itu? Ya dekat Tanah Abang situ ya. Sarina. Ingat kan ya? Itu masyarakat bukannya menghindar malah nontonin bom. Luar biasa, rakyat Indonesia sakti ya kan bro. Nah akhirnya apa? Justru kebijakan pemerintah provinsi tersebut, saya nggak usah nyebut provinsinya, diralat sama pemerintah pusat gitu loh. Apa-apa yang sudah dibatasi itu diminta untuk dilonggarkan kembali gitu. Akhirnya apa? Masyarakat nangkepnya ini seolah-olah ada kompetisi tidak sehat gitu kan. Antara pemerintah pusat sama salah satu pemerintah provinsi tersebut gitu. Padahal saat itu nyawa rakyat banyak sedang dipertaruhkan karena wabah ini nggak main-main. Nah, yang saya mau soroti adalah ini hal yang nggak sehat dalam komunikasi publik. Nah,
Kalau saya ditanya, kenapa sampai ada pemimpin yang gagal berkomunikasi dengan smooth, dengan baik kepada masyarakat, padahal situasinya sedang kritis? Menurut saya, sebabnya bisa dua. Ada A, ada B nih. Bisa juga dua-duanya ya. Gitu. Yang pertama apa? Persoalannya adalah persoalan pada skill. Karena komunikasi itu sebuah skill, bro. Saya nggak percaya komunikasi itu ada bakat. Kalau nyanyi, gue percaya tuh ada bakat. Makanya saya tahu diri ya, saya nggak pernah mau nyanyi ya. Jadi kalau teman-teman kantor ngajak karaokean bareng, gue bagian ngebayarin doang. Saya nggak bakal mau nyanyi gitu ya. Saya tahu diri nih soalnya kalau saya nyanyi itu nadanya do semua. Mau Indonesia Raya, mau dangdut, mau apapun nadanya pasti do lah gitu kan. Pada terharu kan gitu ya. Nyanyi itu perlu bakat, tapi komunikasi enggak. Kalau sekarang saya jadi public speaker, jadi trainer, jadi dosen, pengajar, guru ngaji gitu ya. Mungkin nggak banyak yang tahu, waktu SD saya tuh gagap gitu bro. Cuman karena saya sadar kalau saya terus menerus gagap bahaya nih bagi kehidupan dan kelangsungan karir saya, akhirnya saya coba atasi dan berhasil alhamdulillah gitu. Jadi komunikasi itu skill. Skill itu sifatnya apa? Learnable but not teachable. Kalau kita sadar sekarang saya leader, apalagi di level yang tinggi, so I have to communicate, latih gitu. Nah, dalam konteks kita menghadapi krisis, keterampilan berkomunikasi di level yang di bawah itu nggak cukup. Sekedar ngingetin sedikit konsep ya. Jenjang keterampilan berkomunikasi itu ada 5. Level yang paling bawah itu namanya sweet talking. Apa sih basa-basi? Selamat pagi, selamat sore semua. Lah gitulah ya kira-kira. Ini level paling bawah. Di level di atas itu ada komunikasi fakta dan data. Nah disinilah kita mulai ngomong mana hoax, mana enggak gitu ya. Keterampilan kita untuk memilah sebelum menyebarkan informasi jadi penting di sini. Ya perlu cerdas sedikit lah untuk memilah gitu ya. Something yang too good to be true gitu ya. Atau too bad to be true itu hati-hati. Ya hati-hati. Rakyat Indonesia itu kan penggemar sinetron ya. Sinetron tuh pasti dramatis. Kalau jelek banget, jahatnya luar biasa, setan aja kalah gitu kan. Kalau bagus tuh bagus banget, malaikat aja malu gitu loh. Hati-hati sama yang gitu. Ini komunikasi data fakta. Nah pemimpin di level negara, apalagi dalam situasi kritis, itu nggak cukup cuma sebagai penyampai berita gitu loh. Kalau seorang newscaster gitu cukup berkomunikasi pada level data fakta cukup. Tapi ini enggak. Dia harus berkomunikasi pada level yang lebih tinggi. Pikiran, gagasan. Oke, ini ada corona, gagasan saya mengatasinya apa gitu loh. Apa planningnya, strateginya apa, clear, firm. Menurut saya, clear. Gitu. Mungkin idenya, usulannya bisa dari para expert yang di bawah dia gitu ya. Dari para menteri atau staf ahlinya atau staf khususnya boleh-boleh aja. Tapi once dia ngomong, orang harus percaya penuh itu adalah gagasan sang pemimpin. Nah, kalau dia mau naik level, dia ingin menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama bersatu padu melawan COVID-19. Itu nggak cukup di level 3. Pemikiran tadi, gagasan nggak cukup. Dia harus naik ke level 4. Komunikasi apa? Berkomunikasi emosi atau perasaan. Emotion or feeling gitu loh. Dia harus menunjukkan keprihatinan dia harus menunjukkan concern dia harus menunjukkan bahwa dia bersama rakyat untuk mengatasi ini. Ya. Jadi nggak bisa komunikasinya bak bibu, nggak boleh, harus clear, penuh perasaan menunjukkan bahwa dia seorang bapak bagi 200 berapa ya? 260-an ya, 270 rakyat, 260 juta rakyat Indonesia. Nah, kalau mau lebih keren lagi, tersisa level 5 nih, komunikasi spiritual. Ini bukan komunikasi apa ya, tentang agama bukan. Komunikasi spiritual itu bicara apa? Bicara nilai-nilai gitu loh. Jadi kalau sang pemimpin di level negara ingin menenangkan rakyatnya, ingin menunjukkan bahwa oke, COVID-19 ini memang parah, tapi it's just a part of perjuangan besar kita sebagai bangsa gitu. Dia pasti ngomong di level 5. Bicara apa? Vision, bicara nilai-nilai, bicara belief gitu. Dia harus ngomong di awal dengan kata-kata I believe, saya percaya. Nah, ketika dia ngomong saya percaya, dia harus benar-benar percaya. Baru rakyatnya akan percaya. To be honest, kalau saya ngomong gini gitu ya, kadang-kadang saya jadi agak malu sendiri. Karena ya di tengah stay at home ini kan kita jadi banyak ini ya, beredar video-video di medsos ya. Gimana pemimpin-pemimpin negara lain. Ya saya sebutlah misalnya Singapura atau Turki atau yang lain gitu ya, berpidato untuk ngerespon COVID-19. Wih, saya pikir luar biasa. Ini mereka bukan cuma di level 3, bahkan level 4 dan level 5 itu mereka embat semua tuh. Kualitas komunikasinya keren banget. Guys, tapi saya nggak pengen berkeluh kesah sebenarnya.
Karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Minimal kita mungkin pemimpin di dalam keluarga kita. Ya. Tentu keluarga kita juga resah ya. Capek loh bro, diem di rumah gitu ya. Saya ngerasain sendiri. Cerita dikit nih. Di rumah saya itu ada anak saya, ada menantu saya, ada cucu saya namanya Timel Tama, umurnya hampir 3 tahun ya. Kemudian saya punya anak bungsu nih ya. Namanya Januar, panggilannya Awai, umurnya 4 tahun gitu. Can you imagine ya, anak-anak seumur kayak gitu tuh dikurung di rumah gitu. Yang biasanya mereka sekolah, ngaji ke TPA, jalan-jalan ke mall, main-main ke taman gitu, terus dikurung di rumah. Sama istri saya, sama anak saya. Jadi kita nih kayak apa ya, kayak di barak pengungsian gitu loh bro. Nah kebayang gak, mereka tuh butuh pemimpin gitu. Keluarga kita tuh butuh pemimpin yang membuat mereka percaya bahwa badai ini akan segera berlalu dan kita akan survive gitu loh. Jadi ya daripada kita mengutuk kegelapan, yang mendingan kita minta PLN nyalain lampu gitu ya, kira-kira begitu. Nah guys, itu penyebab pertama. Jadi ketika pemimpin itu gagal berkomunikasi, maybe dia tidak skillful. Dia harusnya berkomunikasi pada jenjang minimal ketiga, keempat, bahkan kelima, dia masih komunikasi basa-basi. Jadilah COVID-19 dibecandain. Nah, sebab kedua, bisa jadi pemimpin gagal berkomunikasi itu bukan masalah skill. Nah, sebab kedua ini lebih menyedihkan. Ini masalah niat. Jangan-jangan memang dia punya hidden agenda. Gitu loh. Kepentingan pribadi, kepentingan golongan, atau sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak yang dipimpinnya. Nah, kalau yang nomor 2 nih karena masalah niat, aduh gue gak pernah komentar deh ya. Mari kita nilai bareng-bareng. Oke guys, itu aja obrolan plus ya sedikit kalau kesah boleh lah ya, namanya juga work from home ya kan. Dari saya, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.